Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Wa rajim syaikhul qadir. Syabdul qadir jalan tuwa. ثم إلى شيخ عبد الرحمن بن محمد الصغير الأحضر ثم إلى شيخ Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin nabil qasim amin wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita seputar logika, melanjutkan pembahasan kemarin. Kalau di pembahasan kemarin kita sudah membahas tentang dilalah atau tanda. Kemudian yang menjadi fokus utama dalam pembahasan logika di persoalan dilalah ini adalah di dilalah lafdhiyah atau tanda yang berupa teks atau suara. Nah, karena kemarin membahas tentang tanda yang berupa teks, maka sekarang kita akan membahas tentang lafadz atau kata itu sendiri. Kenapa kok membahas kata itu penting? Karena logika ini memiliki kaitan erat dengan kata. Dari kata itu kemudian bisa menghasilkan makna, dan logika itu fokusnya di makna tersebut. Ini ada di pembahasan bab 3, Mabahisul Alfadz. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang kata. Jadi kita mendapatkan pemahaman tentang sesuatu, misalnya salah satunya adalah dengan atau melalui kata. Nah, kata itu sendiri dalam kajian logika itu dibagi menjadi dua. Ada kata yang tunggal atau mufrad, kemudian yang kedua ada kata yang majmu' atau murakkab. Nah, catatannya di sini adalah yang dimaksud dengan mufrad atau tunggal dan murakkab atau majmu' di sini itu tidak sebagaimana yang kita pahami pada umumnya. Maksudnya begini, yang dimaksud dengan kata murakkab atau majmu' itu adalah kata yang di situ terdiri atas penilaian. Jadi misalnya seperti contoh kopi itu enak misalnya, maka kata tersebut itu disebut dengan kata murakkab. Kenapa? Karena di situ terdapat penilaian atau justifikasi. Jadi murakkab dalam hal ini disebut murakkab karena di dalamnya terdapat justifikasi, terdapat penilaian. Nah, sementara mufrad, kata tunggal yang dimaksud di sini adalah kata yang di situ tidak memiliki penilaian atau tanpa penilaian. Meskipun kata yang ada di situ terdiri dari misalnya dua kata. Misalnya rumah sakit, kemudian sepak bola, bola basket misalnya. Meskipun dia itu terdiri dari dua kata, tetapi karena maknanya satu, maka dia tetap terkategori dalam mufrad yang tunggal, kata yang tunggal. Nah, kira-kira begitu. Jadi patokannya itu ada pada maknanya. Dengan demikian mufrad disebut mufrad atau tunggal disebut tunggal dalam hal ini karena dia tidak mengandung makna justifikasi, tidak ada penilaian di situ. Nah, kemudian, untuk pembahasan ini kata yang murakkab di sini nanti akan dilanjutkan di pembahasan justifikasi ya, di pembahasan proposisi, kemudian nanti ada silogisme dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan fokus di pembahasan kata tunggal. Jadi ingat, kata tunggal yang dimaksud di sini adalah sebuah kata yang maknanya itu satu. Meskipun dohir
ininya, dohir katanya itu ada lebih dari satu misalnya. Tetapi kalau dia menunjukkan satu makna, maka dia termasuk mufrad. Kemudian mufrad itu sendiri atau kata yang tunggal itu dibagi menjadi dua. Ada kulli atau kadang diterjemahkan universalia, kemudian ada juz'i, kadang diterjemahkan partikularia. Nah, apa itu kulli dan apa itu juz'i? Nah, kita bahas yang kulli dulu. Kulli secara sederhana pemahamannya adalah sesuatu atau pemahaman tunggal yang mana pemahaman tersebut memiliki banyak acuan di realitas. Biar lebih gampang, saya kasih contoh. Misalnya kita punya pemahaman tentang kipas di dalam akal. Pemahaman kita tentang kipas di dalam akal itu disebut kulli. Kenapa? Karena pemahaman kita di dalam akal tentang kipas itu punya acuan atau mencakup kipas-kipas yang ada di realitas. Makanya dia disebut universalia. Sesuatu atau pemahaman tunggal yang mana pemahaman tersebut itu memiliki banyak acuan di realitas. Nah, kira-kira begitu. Misalnya contoh yang lain, kita punya pemahaman tentang stabilo di dalam akal. Kemudian pemahaman kita tentang stabilo acuannya yang mana di realitas, bisa seperti ini misalnya. Atau benda yang lain yang ini kan merek apa ya? Highlighter. Ada juga merek yang lain misalnya. Yang semua itu diacu oleh pemahaman yang ada pada akal kita, yaitu stabilo. Maka pemahaman yang ada di dalam akal itu disebut universalia. Nah, sementara juz'i atau partikularia itu adalah acuannya tadi. Kayak tadi misalnya contohnya kipas. Kita punya pemahaman tentang kipas dalam akal, maka kipas dalam akal itu disebut universalia. Kenapa? Karena banyak acuannya di realitas. Nah, sementara acuan kipas itu sendiri yang ada di realitas itu nanti disebut dengan partikularia. Dalam bahasanya Plato disebut memesis, tiruan gitu. Kemudian universalia itu sendiri pemahaman kita dalam akal, kadang kalau di filsafat itu disebut dengan bentuk murni itu. Tapi abaikan istilah-istilah seperti itu karena itu nggak penting. Yang penting paham aja lah yang dimaksud. Sementara ini masih gampang ya. Kemudian tadi ada juz'i, ada kulli, ada partikularia, ada universalia. Nah, yang universalia itu sendiri nanti dibagi menjadi dua. Silakan diimajinasikan sendiri ya, pembagiannya itu. Nah, yang universalia itu dibagi menjadi dua. Ada dzati, kemudian yang kedua ada a'rodi. Dzati ini bisa diterjemahkan esensial, kemudian a'rodi ini aksidental. Apa yang dimaksud dengan esensial dan apa yang dimaksud dengan aksidental? Yang dimaksud dengan esensial itu berarti sesuatu yang penting pada sesuatu tersebut, yang mana kalau dia nggak ada maka dia tidak akan menjadi dirinya. Nanti saya jelaskan dengan contoh-contohnya. Kemudian yang a'rad itu berarti sifat sampingan, yang mana kalau semisal dia nggak ada maka tidak akan merubah identitasnya. Contoh, saya kasih contoh misalnya stabilo ini kan stabilonya warna apa ini, Jis? Itu warna apa ini? Anggaplah warna kuning gitu ya. Stabilo ini warna kuning. Kemudian ketika saya tanya, misalnya warna kuning ini di stabilo ini hilang atau diganti dengan warna lain. Pertanyaannya, apakah kemudian ini tidak bisa disebut sebagai stabilo? Kan tetap disebut stabilo. Maka dengan begitu kuning pada stabilo itu disebut dengan a'rad atau aksiden. Sesuatu yang bersifat sampingan, yang kalau itu nggak ada maka stabilo tetap disebut stabilo. Atau misalnya ini. Oh ya, sekaligus saya ingin merekomendasikan buku logika untuk pemula. Ini judulnya Tanpa Logika Logila. Ini terjemah dari kitab Muqaddimah fi Ilmil Mantiq, karyanya Dr. Naif bin Nahar, diterjemahkan oleh salah seorang teman, saudara dan rival saya. Sebenarnya bukan rival sih ya rival-rivalan lah. Bernama Ustadz Iqbalul Mu'id. Kayaknya masih ada di mana, di Shopee.
Ini diterbitkan oleh penerbit Maknawi Kabupaten Malang, Brongkar. Misalnya buku ini berwarna apa ini ya? Katakanlah warna kuning biru misalnya. Atau ini ada gambar lampunya ini kan, ada lampu, kemudian di dalamnya ada otak-otakan itu. Misalnya buku ini pada gambar lampu yang di dalamnya ada otak itu dihilangkan. Pertanyaannya, apakah kemudian dia atau ini tidak bisa disebut sebagai buku logika misalnya? Tentu yang ada di tangan saya ini tetap disebut sebagai logika. Identitasnya sebagai buku logika tidak akan hilang. Meskipun gambar otak-otaknya ini udah nggak ada misalnya. Maka dengan demikian gambar lampu ini adalah aksiden dari sesuatu. Nah, kira-kira begitu. Kemudian yang esensi itu sesuatu yang penting. Yang mana kalau itu nggak ada, maka dia tidak bisa disebut sebagai dia. Saya nggak tahu penjelasan yang lebih sederhana daripada itu ya. Kira-kira begitulah. Saya ambil contoh misalnya. Di dalam logika itu contoh yang sering dipaparkan adalah misalnya al-insan hayawanun natik. Manusia itu adalah hewan yang berpikir. Jadi berpikir itu menjadi sesuatu yang esensial bagi manusia, sesuatu yang inti pada diri manusia, yang mana kalau itu nggak ada, maka manusia tidak bisa lagi disebut sebagai manusia. Artinya dia sama dengan binatang. Begitu. Jadi berpikir itulah yang kemudian menjadi inti dari manusia. Salah satunya. Nah, kita lanjutkan. Tadi yang kulli atau universalia dibagi dua, ada dzati, ada arodi. Ada yang esensial, ada yang aksidental. Nah, nanti masing-masing ini ada pembagiannya lagi. Silahkan diimajinasikan sendiri ya. Saya nggak perlu nulis-nulis di papan karena agak merepotkan. Atau bisa dapatkan buku ini. Ini buku yang tahun berapa ya? Tahun 2019 kalau nggak salah. Saya susun dan sudah ada bentuk skema yang cukup memudahkan. Oke, esensial, aksidental. Yang esensial nanti itu aspek inti dari sesuatu itu dibagi menjadi 3. Ada 3 jenis aspek esensial pada sesuatu. Yang pertama adalah genus, yang kedua adalah diferensia, pembeda antara yang satu dengan yang lain. Kemudian yang terakhir itu ada spesies atau nau. Jadi yang pertama genus atau jenis itu kan. Kemudian ada fasol atau diferensia. Kemudian yang ketiga ada nau atau spesies. Nah, kemudian yang aksidental juga sama, ada pembagiannya. Yang pertama adalah am atau ciri-ciri umum. Kemudian yang kedua ada khos, ciri-ciri khusus. Nah, tadi setelah dibagi-bagi ternyata yang terakhir itu jumlahnya ada 5. Ada genus, diferensia, spesies, am, wa khos itu kan ada 5. Nah, 5 hal ini nanti disebut dengan panca universalia atau kulliyat khamsah. Yang nanti ini 5 hal ini akan berperan sangat penting dalam menyusun pengetahuan kita secara utuh tentang sesuatu. Nah, ini termasuk pembahasan yang sangat penting ya untuk pembahasan ini. Oke. Kita bahas yang ini dulu, yang esensial dulu. Yang esensial yang pertama adalah genus tadi. Apa sih yang dimaksud dengan genus? Yang dimaksud dengan genus itu adalah himpunan golongan yang memiliki hakikat yang berbeda-beda tapi terhimpun dalam suatu kesamaan. Saya ulangi, himpunan golongan yang memiliki hakikat berbeda-beda tetapi terhimpun dalam suatu kesamaan. Contoh, seperti hewan. Tadi saya definisikan manusia itu sebagai hewan yang berpikir. Al-insan hayawanun natik, manusia adalah hewan yang berpikir. Dari kata hewan itu tidak hanya mencakup satu kelompok yang mana hakikatnya sama, yaitu manusia,
Tetapi kata hewan itu juga mencakup makna yang juga berbeda hakikatnya. Salah satunya adalah misalnya binatang. Jadi kata hewan itu mencakup manusia, juga mencakup binatang. Makanya kemudian hewan itu disebut genus. Jadi genus itu sesuatu yang menghimpun sesuatu yang menghimpun makna, yang mana makna tersebut berbeda hakikatnya tapi memiliki satu kesamaan. Apa kesamaan antara manusia dengan binatang misalnya? Sama-sama tumbuh, sama-sama berkembang misalnya. Nah, kemudian nanti yang membedakan antara manusia dengan binatang itu adalah akalnya itu. Oke, itu yang dimaksud dengan genus. Kemudian yang kedua adalah nau atau spesies. Apa yang dimaksud dengan spesies? Nah, spesies itu adalah sesuatu yang dihimpun atau yang menjadi perincian dari genus. Tadi kata hewan. Hewan itu disebut genus. Kenapa? Karena menampung dua golongan yang hakikatnya berbeda-beda, yaitu manusia dengan binatang. Nah, sementara nau yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang dihimpun dari perincian genus, yaitu manusianya tadi atau binatangnya tadi. Yang mana manusia ini kan terdiri dari saya, kemudian ya banyak orang lain lah itu yang terhimpun di situ. Yang mana hakikatnya sama itu. Nah, kemudian binatang juga punya hakikat yang sama itu di situ. Nah, makanya dia disebut dengan nau atau spesies. Kemudian ada juga dari ini pembagian esensial atau dzati yang kemudian disebut dengan fasel atau diferensia. Nah, yang ketiga, diferensia itu berarti yang membedakan antara manusia dengan binatang. Dan pembeda itu sifatnya esensial, sifatnya inti. Yang mana kalau itu nggak ada, maka manusia nggak bisa disebut sebagai manusia, begitu. Nah, contoh pembeda antara manusia dengan binatang adalah berpikir tadi itu. Berpikir itu menjadi sesuatu pembeda antara manusia dengan binatang. Nah, itu dia. Jadi misalnya kalau kita, tadi kan saya katakan bahwa 5 hal ini atau panca universalia ini, kuliat khomsah ini menjadi sesuatu yang penting dalam menyusun pemahaman yang utuh tentang sesuatu. Misalnya tadi ketika ingin mendefinisikan manusia. Manusia itu apa? Manusia itu adalah hewan yang berpikir. Disebut dulu genusnya itu, kemudian disebut juga pembedanya, biar nanti terbedakan antara manusia dengan binatang. Karena tadi di awal disebut hewan itu mencakup dua hal yang hakikatnya berbeda. Kemudian perlu dijelaskan perbedaannya, dihadirkan perbedaannya. Apa perbedaannya? Yaitu berpikir tadi. Nah, itu. Kemudian itu yang esensial. Sekarang yang aksidental. Yang aksidental dibagi menjadi dua. Ada ciri-ciri umum, ada ciri-ciri khusus. Yang dimaksud ciri-ciri umum di sini adalah misalnya ya. Yang dimaksud dengan ciri-ciri umum itu adalah ya ciri-ciri umum yang ada pada sesuatu yang ingin kita ketahui. Misalnya berjalan itu kan ciri-ciri umum yang dimiliki oleh manusia, juga dimiliki oleh binatang. Nah, itu. Jadi berjalan itu menjadi ciri-ciri umum dari sesuatu. Kemudian yang kedua adalah ciri-ciri khusus. Yang mana ciri-ciri khusus yang dimaksud di sini adalah ciri-ciri yang hanya ada pada satu kelompok saja, tapi tidak ada pada kelompok yang lain. Atau dalam bahasa yang lain, ciri-ciri khusus itu adalah ciri-ciri yang hanya ada pada satu nau, tapi tidak ada pada nau yang lain. Contoh misalnya menulis, kemudian apa lagi ya? Mengetik misalnya. Kemudian apa lagi? Menggunakan kendaraan bermotor misalnya. Itu menjadi ciri-ciri khusus dari manusia yang mana binatang tidak memiliki itu. Nah, catatannya di sini. Catatan yang tidak kalah penting dalam mempraktekkan kuliat khomsah ini atau panca universalia ini. Catatannya adalah penerapan panca universalia juga harus dilihat dari sisi situasi dan kondisinya. Contoh,
Misalnya di ruangan ini ada 5 orang. 5 orang ini sama-sama berambut keriting misalnya. Katakanlah si A, si B, si C, si D, si E. Kemudian ada orang yang mencari, tolong panggilkan si C. Nah, si C itu yang mana misalnya? Si C itu yang berambut keriting misalnya. Nah, maka rambut keriting di sini menjadi ciri-ciri umum. Karena melihat konteks di situ semuanya berambut keriting. Beda halnya dengan misalnya 5 orang ini, 4 orang ini berambut lurus, 1 orang berambut keriting. Nah, ketika ada orang nyari, panggilkan si C. Si C itu yang mana yang rambutnya keriting? Maka rambut keriting di situ menjadi ciri-ciri khusus. Karena melihat konteksnya. Nah, kira-kira demikian. Kayak ini aja lah kalau kita ke pasar itu kan. Kita tahu mana yang kemudian disebut cabai, mana yang kemudian disebut tomat, mana yang kemudian disebut apa lagi itu, sayur-sayuran lah misalnya. Yang lain itu kita tahu itu karena ada ciri-ciri yang membedakan antara yang satu dengan yang lain. Nah, begitu. Tapi ingat, ciri-ciri tersebut itu sifatnya aksidental. Misal begini. Kita pergi ke pasar. Kemudian mau beli tomat. Misalnya mau beli tomat itu kan. Disuruh sama ibu misalnya kan. Atau disuruh sama orang tua itu. Tolong Cong belikan tomat misalnya kan. Bu, tomat yang mana? Misalnya nggak tahu dia. Tomat itu yang warna merah misalnya. Nah, ketika ke pasar bisa dipastikan dia akan bingung. Kenapa? Karena warna merah itu ada banyak di sana. Maka tugas seorang ibu tadi atau orang tua tadi itu menjelaskan ciri-ciri khususnya. Ciri-ciri khusus yang mana itu membedakan antara tomat dengan yang selain tomat. Nah, begitu. Jadi fungsinya itu salah satunya di sana. Misalnya ambilkan sapu misalnya, penyapu di depan. Penyapu itu yang mana? Yang itu yang terbuat dari kayu misalnya. Nah, maka yang terbuat dari kayu itu menjadi ciri-ciri khusus. Ciri-ciri umum. Kalau misalnya di situ di ruangan tersebut ada benda-benda yang juga terbuat dari kayu. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian tadi ada genus, diferensia, spesies. Oke. Genus itu sendiri nanti dibagi menjadi 3. Kok ada pembagiannya kok banyak misalnya? Memang begitu, mau gimana kan? Genus itu dibagi menjadi 3. Itu ada genus korib, ada genus wasat, kemudian ada genus bait. Ada jenis korib, ada jenis bait, kemudian ada jenis wasat, ya betul. Jenis korib itu berarti jenis dekat, kemudian jenis wasat itu berarti jenis tengah, kemudian nanti ada jenis bait, jenis jauh. Nah, pembahasan tentang 3 jenis ini nanti akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya insyaallah. Tapi yang jelas dari sini kita bisa memahami bahwa kita bisa tahu sesuatu, paham tentang sesuatu itu ketika kita melihat sisi genusnya apa, kemudian diferensianya yang membedakan dia dengan yang lain apa secara esensial ya. Kemudian yang ketiga itu kita tahu spesiesnya, kita tahu ciri-ciri umumnya, kita tahu ciri-ciri khususnya. Jadi prakteknya itu begini. Kalau dulu ketika awal-awal saya belajar logika, saya mempraktekannya begini. Ketika saya melihat benda apapun itu, maka akal saya akan terpecah menjadi 5. Ya, 5 yang dimaksud di sini adalah panca universalia tadi. Misalnya saya melihat pintu itu jenisnya apa? Kemudian pintu itu sendiri adalah nauk misalnya. Kemudian apa yang membedakan pintu dengan selain pintu? Pembeda esensial. Kemudian apa ciri-ciri umum dari pintu yang sedang saya lihat dan apa ciri-ciri khusus dari pintu yang saya lihat? Dulu kerjaan saya dulu ketika awal-awal belajar logika itu begitu. Dan mungkin tiap orang punya cara yang berbeda-beda dalam menerapkan logika. Cuman di sini saya pikir uniknya belajar logika. Kita bisa praktek bahkan pada segala hal yang ada di sekeliling kita. Berbeda halnya misalnya dengan nahwu sorof itu kan. Ini sependek pengetahuan saya. Kalau nahwu sorof itu kan ketika mau praktek ya harus di depan teks yang berbahasa Arab itu kan. Kalau mau praktek.
Jadi cakupannya itu cukup terbatas. Sementara kalau logika enggak, padahal dua ilmu ini sama-sama ilmu alat. Nah, enaknya logika itu di situ. Jadi kita misalnya lagi nongkrong di teras, lihat misalnya ada daun yang sedang bergoyang, misalnya. Bergoyang itu pada daun menjadi apa? Menjadi esensialkah atau aksidenkah misalnya? Oh, kalau daun itu enggak bergoyang, apakah daun tetap disebut daun? Tetap. Oh, berarti bergoyang pada daun itu sesuatu yang yang aksiden, misalnya begitu. Dan penting juga membedakan sesuatu itu mana yang esensi, mana yang aksiden. Mana yang esensi, mana yang aksiden itu penting. Saya kasih contoh lain, misalnya kan ada biasanya salah satu ini percakapan ya anak-anak muda yang sedang dirundung oleh cinta itu misalnya. Kamu kok sudah tidak menjadi dirimu lagi misalnya. Kamu sekarang berubah. Nah, yang dimaksud berubah di sini ini apakah jati dirinya sebagai dirinya itu berubah dalam arti esensinya berubah, hilang pada dia sehingga dia dikatakan berubah, atau yang hilang itu hanya pada sisi ciri-ciri umum atau ciri-ciri khususnya saja. Nah, kalau yang hilang itu hanya ciri-ciri umum atau ciri-ciri khususnya, maka dia sejatinya itu tetap menjadi dirinya. Sisi kediriannya itu nggak hilang. Sisi kediriannya itu nggak hilang. Sebab tadi di awal sudah kami jelaskan bahwa ciri-ciri umum, ciri-ciri khusus itu adalah sesuatu yang kalau dia nggak ada, dia tidak akan merubah identitas sesuatu itu. Jadi kira-kira demikian. Jadi kalau boleh kita simpulkan, di antara pembahasan sebelumnya, pembahasan Panca Universalia atau Mabahisul Alfat itu pembahasan yang sangat penting, itu. Karena nanti itu yang digunakan ketika kita ingin mendefinisikan sesuatu. Nanti kita akan bahas itu lebih lanjut di pembahasan ta'rif atau pembahasan definisi. Oke, sementara itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada hal-hal yang masih membingungkan atau ingin berdiskusi seputar logika, nanti bisa bisa chattingan lewat Facebook atau Instagram. Sudah saya cantumkan di situ. Kita diskusi, kita belajar bareng mengenai hal ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu yuwaffiquna ila sabilil anbiya wal mursalin wa ila ma khairin hadil ulama wan nahdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.